kemudian menjelaskan mengenai kerentanan dan kerentanan kesejahteraan di Indonesia, situasi yang relevan terhadap kenapa kita perlu safety net, kenapa kita perlu extraordinary measures untuk menolong saudara-saudara kita yang terpengaruh oleh COVID ini. Kenapa kok nggak cukup kemudian program perlindungan sosial yang berjalan? Kemudian juga menjelaskan atau share terkait dengan proyeksi kemiskinan akibat COVID-19. Saya lihat nggak begitu banyak, ada mungkin 2 atau 3 studi proyeksi kemiskinan akibat COVID-19 ini. Saya akan menyampaikan 2 hasil studi, satu oleh Semeru, satu oleh tim kami di TMP 2K. Kemudian menjelaskan stimulus ekonomi dan safety net saat ini, dan ditutup dengan tantangan ke depan. Nah, saya kira kita akhirnya tahu ya, jadi setelah mundur maju, ini negara atau pemerintah memutuskan untuk Jakarta PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ya. Ini seringkali dikenalkan dengan istilah-istilah baru ya. Sebelumnya tidak pernah ada. Kalau menurut saya secara pribadi melihat ya ini ini prinsipnya sama saja dengan lockdown. Walaupun kita bisa berdiskusi masalah ya, jadi PSBB ini dimulai di Jakarta 10 April lalu, dan diberlakukan hingga 22 Mei. Daerah-daerah lain akan atau bahkan juga sudah. Nah, plus kemudian ada area close down yang ini juga bagian lain atau lain dari lockdown itu. Dan resmi atau tidak resmi wilayah-wilayah kami diberlakukan mulai 24 April minggu yang lalu sampai dengan 31 Mei ya. Jadi orang nggak boleh keluar masuk. Jadi lockdown atau karantina wilayah ini. Nah, jadi ini berita menggembirakan buat kita semua ya. Kita punya harapan bahwa ini akan berujung kepada penurunan kasus. Nah, tetapi selalu kemudian ada pertanyaan what if we can implement this earlier. Apa yang terjadi atau bisa nggak? Kenapa sih kita kemudian akhirnya kita putuskan ya sekarang ini itu lebih awal. Kita bisa menebak-nebak mungkin harus situasinya seperti itu. Kalau kita lihat alasan kenapa kemudian akhirnya keputusan itu baru dilakukan minggu yang lalu, lockdown atau partial lockdown itu, utamanya saya kira kemudian, dan saya kira teman-teman semua juga melihat alasan yang sama, ya, bahwa ada kekhawatiran dampak dan biaya ekonomi yang besar dari lockdown. Nah, satu alasan yang mungkin satu sisi bisa dipahami, tetapi di sisi lain kalau kita lihat tidak ada satupun negara di dunia ini yang di 200-an negara yang sudah terkena pandemi COVID ini yang kemudian nggak memiliki atau nggak mengalami biaya ekonomi sebesar ini. Jadi biaya ekonomi dalam situasi semacam ini jelas keniscayaan. Sehingga yang harus dilakukan bukan kemudian justru membatkan atau membuat dilema apakah kesehatan atau kemudian ekonomi, ya, karena ekonomi itu sendiri menjadi bagian, kesehatan itu menjadi prasyarat dari ekonomi. Kemudian masyarakat dan tanpa kemudian selesainya pandemi global, kita akan nggak bisa membangun ekonomi kita. Semua negara seperti ini. Indonesia, semua negara kemudian mengalami penurunan pertumbuhan. Indonesia kemudian diproyeksikan pertumbuhannya di 2020 ini 1-2%. Bahkan di salah satu skenario buruk yang ini bisa sampai dengan negatif 3,5%.
saya agak kita patut maaf. Ada satu presiden dari negara yang GDP per kapita yang setengah dari kita. Ya, bulan Maret, awal Maret dan bahkan mungkin Februari bicara nggak perlu kemudian mendebatkan ekonomi atau kesehatan. Katanya bahwa we know how to bring the economic back to life. What we don't know is how to bring back to life. Kesehatan dengan ekonomi. Dan sebetulnya dengan sekarang ini semua orang sudah sadar, jadi kita nggak perlu lagi mendebatkan ekonomi dan kesehatan, karena sekali lagi kalau orangnya sakit, kalau apalagi kemudian sampai fatal, kita nggak punya resources untuk kemudian membangun ekonomi. Jadi memang kemudian harus dikedepankan menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin, dan kemudian kita bangun ekonomi. Kalau kita lihat grafik ini, kemudian kita mengkonten menekan kasus-kasus dari jadi kita perlu upayakan itu adalah jangan sampai, kalau kemudian bisa dilihat ini pointer saya, kemudian kita tuh mengalami situasi seperti ini. Tapi tampaknya ini yang sekarang ini suka nggak suka kita alami, walaupun mungkin belum sampai di puncak. Apa yang kita lihat sekarang di sekitar kita itu adalah situasi di mana kemudian jumlah kasus, walaupun jumlah kasus kita officialnya mungkin belum terlalu banyak ya, jauh di bawah negara-negara lain seperti Amerika Serikat, ya, kemudian Spain, kemudian Italia, tapi kalau kita lihat di sini kita masih rendah karena semua orang juga tahu bahwa kemudian kasus kita, situasi kita memang kemudian report jumlah tes yang kemudian itu jauh di bawah yang seharusnya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kemudian memastikan bahwa jumlah kasusnya tidak di luar kapasitas dari sistem kesehatan kita dalam menampung. Kita perlu melakukan segala hal untuk memastikan bahwa pertambahan jumlah kasus itu masih dalam kapasitas sistem kesehatan. Nah, dilakukan baik kemudian dengan memastikan kesiapan dari sistem kesehatan kita maupun dengan measures atau intervensi seperti PSBB tadi. Kemudian ditujukan untuk kemudian membuat kasusnya kemudian bisa terjaga. Mungkin dari totalnya kemudian berubah, tapi kemudian jumlahnya itu masih di dalam kapasitas yang bisa ditangani oleh sistem kesehatan. Kita nggak ingin kemudian seperti kurva ini, yang kita inginkan adalah seperti kurva ini. Rumusnya lain adalah bahwa kemudian disebut oleh epidemiologi sebagai fast do whatever it takes. Ya. Melakukan secepat-cepatnya ya, segala hal yang bisa dilakukan dan mobilisasi resource segala yang kita miliki. Nah, tapi untuk kemudian memastikan PSBB atau lockdown ya, untuk menekan upaya-upaya untuk menekan kasus dari COVID tersebut, itu kita juga perlu instrumen lain. Instrumen ekonomi ya, yang tujuannya adalah untuk kemudian meminimalkan efek resesi. Jadi kalau kita lihat ada gambar lain yang penting juga ya. Jadi bukan tujuan kita adalah ini kalau di grafik ini. Nah, tapi kemudian untuk kita bisa sampai di grafik ini, kita perlu kemudian intervensi di sisi kanan ini. Intervensi di sisi kanan ini adalah memastikan bahwa satu, resesi tidak berdampak begitu, resesi pasti akan berdampak negatif, tapi kemudian kita bisa meminimalkan dampak resesi tersebut, dampak kesejahteraan dari resesi tersebut. Dan yang kedua, memastikan bahwa
kemudian menekan kasus ini dengan social distancing, physical distancing itu kemudian efektif. Nah, ini yang kemudian kita intervensi-intervensi itulah yang kemudian kita lakukan dengan membuat atau kemudian meluncurkan program-program safety net. Terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat rentan, nggak mungkin minta mereka di rumah, minta mereka tidak bekerja, minta mereka untuk kemudian tidak keluar rumah, tanpa kemudian dukungan program-program safety net. Bicara masyarakat miskin, masyarakat rentan, ini kita bicara masyarakat yang kemudian penghasilannya bukan bulanan. Paycheck by paycheck-nya itu bukan bulanan, tapi harian. Kalau mereka keluar hari ini, ya mereka nggak makan. Nah, sehingga memang kemudian kalau kita ingin PSBB-nya, social distancing, physical distancing-nya efektif, sembari kemudian kita memberikan dukungan kesejahteraan, safety net itu juga kemudian akan memastikan bisa tinggal di rumah. Nah, jadi dalam konteks ini kita perlu bukan hanya exercise dua different, tapi melakukan dua-duanya. PSBB atau social distancing, physical distancing untuk containing kasus COVID-nya, tetapi juga kemudian mengcover, memastikan ketersediaan atau memastikan akses kelompok rentan dan miskin terhadap social protection. Jadi apa yang perlu kita lakukan perlu both measures ini, kesehatan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini maka kemudian kita melihat pentingnya safety net, ya, karena safety net punya fungsi ganda di sini. Dia untuk meringankan atau meminimalkan resiko kesejahteraan, penurunan kesejahteraan pada keluarga miskin dan rentan. Himbauan atau kemudian bahkan enforcement dari pemerintah untuk meminta masyarakat tinggal di rumah. Ya. Dan yang kedua adalah memastikan supaya mereka nggak keluar, gitu. Kemudian social distancing-nya efektif. Utamanya kita melihat rentan atau risiko tidak efektif dari efektifnya tidak. Ini saya masih terganggu suara. Mungkin bisa dibantu mute ya. Tidak efektifnya social distancing tersebut itu utamanya adalah dari masyarakat rentan dan masyarakat miskin yang memang mereka nggak bisa lama-lama kemudian diminta tinggal di rumah kecuali diberikan dukungan untuk mereka bisa stay dulu. Mungkin nggak dimuat di sini, tapi pasti Bapak Ibu semua teman-teman membaca banyak monitoring, salah satunya monitoring dari yang menunjukkan bahwa hanya 20% dari sampel yang kemudian disurvei lewat sosial media, survei web ya, diminta mereka mengisi kontak dan diminta mereka mengisi kuesioner. Hanya 20% yang kemudian melakukan social distancing tersebut. Persennya kemudian tidak mengikuti itu, at least tidak mengikuti secara konsisten. Nah, pertanyaannya kenapa? Dan saya kira kemudian salah satu alasan utamanya adalah bahwa kemudian mereka perlu memastikan bahwa mereka bisa terus makan, untuk memastikan keberlanjutan kehidupan mereka selama mereka tidak bisa keluar rumah dan harus tinggal. Kita bisa lihat, ya, kita perlu lihat situasi kerentanan kesejahteraan di masyarakat kita. Kita lihat distribusi dari pengeluaran rumah tangga dari Susenas, ya. Ini kita ambil dari Susenas 2019, Maret 2019, ya. Distribusi pengeluarannya. Dari sini kalau kita impus garis kemiskinan, yang merah ini adalah garis kemiskinan official resmi dari BPS, ya. Yang dengan garis kemiskinan ini, ya, sekitar Maret 2019 itu menghasilkan tingkat kemiskinan 9,41%. Ya. Jumlah miskinnya, ya, penduduk jiwanya sekitar 25,1.
Angka 9,41 ini comparatively dibandingkan dengan negara-negara lain relatif rendah. Nah, perlu kita lihat dalam situasi ini adalah kurvanya ini nggak seperti kurva normal ya. Jadi left shoot ya menandakan bahwa mereka-mereka yang kemudian tidak tergolong miskin itu nggak jauh-jauh dari garis kemiskinan ini. Jauh pemahaman teman-teman kalian ya, terkait dengan mata pelatihan bukan terkonsentrasi di tengah. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi kalau kemudian sampai yang terjadi adalah penduduk yang di ini turun kesejahteraannya karena berkurangnya pendapatan atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa jatuh di bawah garis kemiskinan sehingga kemudian tingkat kemiskinan meningkat. Atau kalau pendapatannya tidak jatuh, ya, tapi kemudian ada pergerakan garis kemiskinan, misalnya karena kenaikan harga, ya, maka kemudian kemiskinan juga bisa naik. Ini simulasi kita. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau konsumsinya statik, tapi kemudian kita gerakan garis kemiskinannya kita geser ke kanan, ya, dan dalam situasi ini relevan bicara kemudian kelangkaan bahan pangan, ya, dan kemudian yang bisa mendorong inflasi dan termasuk inflasi garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinan naik sebesar 0,5 percentage point, ya, atau 0,5 kali, maaf, ya, 0,5 kali. Jadi kalau kita garis kemiskinan kita kalikan 1,5 dari garis kemiskinan official, maka penduduknya naik 3 kali lipat. Penduduk miskinnya naik 3 kali lipat. Jadi poverty rate-nya jadi 30%. Kalau garis kemiskinan kita kali dengan 1,75, maka kemudian tingkat kemiskinannya naik menjadi 40%, lebih dari 4 kali lipat. Dan jumlah orang miskinnya menjadi 106 juta, hampir 107 juta. Jadi ini luar biasa ya terhadap efeknya terhadap situasi kesejahteraan. Besarnya kelompok rentan dalam distribusi kesejahteraan kita. Jadi lagi kemiskinan kita rendah, tetapi kerentanan kita itu kerentanan kesejahteraan di masyarakat kita masih sangat tinggi sekali. Nah, ini juga diperkuat oleh simulasi kita atau bukan simulasi ya, tapi kemudian hasil analisis kita terhadap 2 data panel. Yang pertama adalah FLS, ya. Kita melihat dalam rentang 20 tahun 2093 sampai 2014 maupun Susenas melihat dalam kurun waktu hanya setahun. Kita lihat di sini kalau AFLS kita bagi menjadi kelompok miskin, kemudian kelompok emerging, kemudian kelompok tengah dan kelompok yang tinggi. Dalam 21 tahun itu ada pergerakan kesejahteraan. Yang miskin ada yang kemudian naik tingkat, betul, tetapi kemudian dari yang tengah dan bahkan dari yang emerging maupun yang tengah dan bahkan yang tinggi itu juga ada yang turun kelas. Nah, ini kalau kita bicara AFLS dalam rentang waktu 21 tahun melihat kesejahteraan rumah tangga yang sama. Tetapi bahkan kalau kita lihat dalam jangka yang sangat pendek, kurun waktu setahun saja. Ini kalau Susenas kita bagi 5 kelompok, ya. Rumah tangga di Susenas, sampel Susenas kita bagi 5 kelompok, yang paling kaya 20%, 20% berikutnya, sampai dengan 20% paling miskin, itu perubahan kesejahteraan juga terlihat. Jadi, kita bicara perubahan kesejahteraan itu nggak usah bicara masalah krisis ekonomi atau krisis sekarang sebetulnya. Perubahan terjadi kalau misalnya kepala rumah tangga itu sakit misalnya, sakit 3 hari nggak kerja, maka kemudian mereka bisa turun kesejahteraan, bisa jatuh miskin. Nah, makanya penting untuk kemudian memastikan kita mengadres apalagi dalam situasi seperti ini bukan hanya bicara melindungi masyarakat yang miskin, tapi juga kemudian melindungi masyarakat yang rentan. Nah, ini aspek dari penanganan yang lain. Kalau kita lihat dari tenaga kerja kita kemudian pengangguran terbuka itu kemudian didominasi oleh kelompok usia muda 15 sampai dengan 24 tahun. Dan ini hampir konsisten dalam 4 tahun terakhir.
Jadi 15-24 itu menjadi penyumbang terbesar pengangguran terbuka. Dalam konteks ini kita seharusnya bukan hanya khawatir mereka menganggur, mereka nggak bisa makan, tetapi apalagi dalam situasi seperti ini, tetapi ini bisa berujung kepada masalah-masalah sosial lainnya, kriminalitas, masalah-masalah perceraian dan lain sebagainya. Kemudian dari pengangguran terbuka yang paling besar kalau dilihat dari pendidikan adalah SMA SMP. Ini juga kemudian mengkhawatirkan, ya, karena kemudian justru kelompok yang relatif terdidik ini merupakan kelompok yang paling besar persentase atau proporsi pengangguran terbuka. Nah, yang kemudian juga dikhawatirkan bukan hanya mereka yang menganggur, tetapi yang mereka yang bekerja tetapi di informal sektor. Informal sektor kita sampai dengan tahun terakhir itu masih sekitar 50-60%. Jadi 55-60% labor market kita yang sekitar 126 juta itu diisi atau kemudian merupakan kelompok pekerja informal. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dalam konteks komparatif perbandingan dengan negara lain, Indonesia ini ya mungkin nggak sebesar Cina dan India karena memang jumlah penduduknya kita 20% atau hanya kemudian 1/5 dari India, kemudian sekitar 15% dari Cina. Tetapi yang kemudian juga harus dikhawatirkan adalah ya, government response stringency index kita itu tergolong rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Cina, informal sektornya besar, India juga besar, tapi government response stringency index-nya ini adalah indeks yang dibuat oleh ILO untuk kemudian mengukur seberapa kecukupan mengenai respon pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja informal, itu Indonesia sangat rendah sekali. Jadi ini yang mengkhawatirkan juga. Ya. Jadi kelompok informalnya relatif besar, memang tidak sebesar Cina dan India, tetapi kemudian dukungannya atau support kepada kelompok informalnya relatif masih rendah. Nah, sebetulnya ada banyak aspek kerentanan lain, ya. Seperti misalnya lansia, ya. Masyarakat kita mulai aging, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Jogja, ya. Konteks Jogja, jumlah lansianya yang termasuk paling besar di Indonesia di provinsi-provinsi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, dan sepertiga angkanya ya, sepertiga atau kemudian ya 1/4 dari jumlah lansia miskin di Indonesia tempatnya di Jogja. Makanya kemudian lansia kemiskinan di Jogja tinggi karena kemudian walaupun tingkat harapan hidupnya tinggi, tetapi kemudian mereka-mereka yang dalam kelompok senior ini atau kelompok lansia ini kebanyakan miskin. Dan heran karena kenapa mereka miskin? Karena mereka kehilangan produktivitas karena usia dan juga nggak memiliki daya dukung hidup ya, karena kebanyakan dari mereka bekerja selama masa mudanya bekerja di informal sektor yang setelah kemudian usia lansia mereka nggak bisa kemudian memperoleh benefit dukungan seperti misalnya pensiun dan lain sebagainya. Ada disabilitas juga dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak aspek-aspek kerentanan yang sebetulnya menunjukkan betapa rentan situasi kita dan betapa relevan kemudian perlindungan dari kelompok rentan. Saya ingin share kemudian mengenai dampak COVID pada kemiskinan ya. Jadi COVID dan lockdown ini ya, dan health measures-nya, health intervention-nya untuk containing kasusnya ini itu menurunkan, seperti kita tahu, menurunkan pertumbuhan ekonomi baik dari sisi demand tapi juga sisi supply. Karena kemudian orang-orang kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan. Sisi supply karena kemudian barang-barang input ya susah didapat dan kemudian terjadi penurunan permintaan juga gitu. Sehingga kemudian sisi supply juga terpukul. Ini dua sisi ini yang dua tipe shock ini yang kemudian membuat kemudian perekonomian ya, pertumbuhan ekonomi kemudian
Akibatnya kemudian ada penurunan kesejahteraan. Jadi penurunan kesejahteraan dan yang paling dirasakan kelompok atas mungkin masih punya bantalan, ya, tabungan, dan lain sebagainya yang mereka kemudian bisa gunakan sebagai mekanisme coping, ya, melakukan consumption smoothing. Tapi kalau kemudian kelompok rentan ini itu hidupnya paycheck by paycheck yang tadi saya katakan bukan bulanan tetapi kemudian iya. Nah, jadi kita mencoba mengestimasi dampak COVID terhadap kemiskinan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ini kita nggak bicara impact di sini. Ini semacam sebetulnya simulasi dari data saat ini. Kemudian kita masukkan asumsi-asumsi. Hasil dari estimasi ini itu sekali lagi jangan diartikan sebagai dampak, dan juga kemudian jangan digunakan sebagai pedoman, tetapi lebih sebagai referensi. Ya, karena berbagai hitungan, paling nggak sekarang sudah ada yang sudah ada 3 hitungan aja menunjukkan hasil tingkat kemiskinan yang berbeda walaupun nggak terlalu jauh. Karena memang asumsi-asumsi yang digunakan itu ada perbedaan. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ada 2 hitungan dari selain TNP2K juga Semeru, ya, ini dua yang saya tahu gitu. Ada satu lagi yang sebetulnya juga kemudian minggu lalu di-share oleh di kesempatan lain, di seminar lain. Nah, kemudian memang kemiskinan ini kemudian betul-betul meningkat, pasti akan meningkat, maka kemudian yang juga harus diperhatikan adalah dampaknya dari kesejahteraan, human capital loss misalnya. Kita akan melihat bahwa mungkin kita akan expect terjadi drop out, kemudian learning outcomes, ya, pada pendidikan kita bisa melihat bukan hanya drop out, ya, tetapi juga kemudian proses pembelajaran remote, proses pembelajaran online, ya, yang saya kira kemudian banyak dari kita 2 sisi, ya, baik kemudian guru atau dosen maupun mahasiswanya itu juga mungkin belum sepenuhnya siap. Kemudian semester ini kita bisa lihat bahwa sesinya itu kemudian kurang daripada jumlah pertemuan yang dalam kondisi normal. Kita juga bisa melihat increase morbidity. Kita expect dari berbagai data tingkat kesakitan atau morbiditas pasti meningkat. Karena orang-orang yang kemudian sakit dan harusnya ke rumah sakit sekarang khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan. Karena khawatir tertular COVID. Kemudian nutritional status yang kemudian salah satunya adalah stunting, itu juga kemudian stagnan atau bahkan kemudian bisa meningkat. Social impact juga kemudian bisa kita expect, masalah-masalah sosial sebagai dampak dari COVID juga akan kita lihat. Crime sudah mulai terjadi, anekdotal evidence-nya di media massa kita makin banyak melihat perampokan, ya, jambret, begal, dan lain sebagainya. Kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, ya, termasuk gender discrimination. Kita akan melihat bagaimana keluarga-keluarga coping dengan krisis ini, ya. Ini saya kira area evaluasi atau area studi yang saya kira patut kita eksplorasi untuk melihat bagaimana efek COVID terhadap berbagai macam outcome kesejahteraan. Nah, kalau kemudian saya men-share dulu, ya, papernya saya kira sudah beredar, papernya Semeru. Jadi Semeru bahasa kita kemudian menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Jadi simple sebetulnya pendekatannya. Jadi menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, jadi pertumbuhan dari PDB, dan pertumbuhan PDB ini dimodelkan sedemikian kemudian mengestimasi pertumbuhan konsumsi, karena hubungan antara PDB dengan atau GDP dengan salah satu komponennya atau konsumsi. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya konsumsi yang digunakan dalam perhitungan GDP itu bukan konsumsi rumah tangga, tetapi konsumsi makro, ya, konsumsi yang dihitung oleh BPS tetapi bukan konsumsi rumah tangga. Tapi saya kira dalam pemodelan nggak masalah, gitu, ya, karena kita juga melakukan itu. Dan Semeru saya kira melakukannya pada level agregat, menggunakan data 2005 dan 2006, jadi melihat kemudian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan
pertumbuhan konsumsi pada tiap persentil. Jadi dia bukan hanya kemudian melihat pertumbuhan GDP total dengan kemudian keseluruhan populasi, tetapi kemudian melihat by persentil. Nah, dalam Semeru nggak ada asumsi mengenai inflasi, ya. Jadi transmisinya semata-mata hanya dari efeknya hanya dari pertumbuhan penurunnya pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan konsumsi. Nah, kemudian menggunakan Pusnas Maret 2019 sebagai baseline. Ini hasilnya dari yang saya ambil dari Kepres Semeru, ya. Jadi kalau Kepres Semeru di baseline-nya adalah September 2019, tingkat kemiskinannya 9,22%. Kemudian dengan berbagai skenario pertumbuhan ekonomi, menghitung perubahan konsumsinya, dan kemudian dengan sedikit terhadap garis kemiskinan, sehingga menghasilkan angka kemiskinan atau tingkat kemiskinannya, dan ini adalah jumlah orang miskin. Jadi dalam hanya turun menjadi 4,2%, itu kemiskinannya naik dari 22 menjadi 9,7, orang miskinnya naik dari 24,9 menjadi 26,9. Kalau kemudian turun 1,1%, kemiskinannya turun menjadi 12,37%, dan kemudian orang miskinnya naik juta, hampir lebih dari 8 juta menjadi 33,24. Ini hasilnya Semeru, ya. Estimasi Semeru, estimasi dampak atau tingkat kemiskinan akibat. Karena yang kita lakukan itu karena kita melihat bahwa COVID ini adalah double shock, demand dan supply, yang menurunkan pertumbuhan ekonomi, yang ujungnya adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi sekaligus berpotensi meningkatkan inflasi. Maka kemudian kita menggunakan dua transmisi ini. Transmisi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi konsumsi, dan kemudian transmisi harga yang kemudian merubah atau meningkatkan inflasi, yang menggerakkan garis kemiskinan sekaligus juga berpotensi mempengaruhi konsumsi. Kita menggunakan dasarnya Kovkalnet yang diperkenalkan oleh Bank Dunia, bisa dilihat di referensi di sini. Dan jadi kemudian kalau kita lihat untuk lebih khusus pada shock pertumbuhannya, jadi begitu kemudian pertumbuhan turun, kita memodelkan pertumbuhan konsumsinya nggak hanya pada tingkat nasional, tapi kita mengdekompos pertumbuhan, efek dari pertumbuhan ekonomi pada konsumsi itu kita dikompos antar wilayah. Karena kita melihat bahwa respon dari pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi itu berbeda antar wilayah. Jadi kemudian kita membedakan antara nasionalnya mungkin bisa turun sampai 1%, tetapi efeknya terhadap konsumsi di tingkat wilayah itu berbeda-beda. Ya. Begitu juga dengan inflasi. Jadi kita menghitung dua sisi itu. Nah, sehingga kemudian dalam melakukan simulasi kita menggunakan dua parameter ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya ini sebagian saja saya sampaikan di sini, ya, karena kita punya 24 skenario dengan berbagai kombinasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Misalnya ketika pertumbuhan ekonominya turun menjadi 2,5%, inflasinya menjadi 5%, itu jumlah tingkat kemiskinannya menjadi 10,21%, kemudian jumlah orang miskinnya menjadi 2,7%. Jadi kalau pertumbuhannya 2,5% tapi inflasinya 9%, itu kemiskinannya naik menjadi 11,8%, dan jumlah orang miskinnya naik 6,9 juta. Baseline-nya tadi 24,7 juta. Dan seterusnya, ya, sampai kemudian pertumbuhannya 0% dan inflasinya memburuk sampai 9%, maka kemiskinan bisa sampai 12,5%, dan jumlah orang miskin naik 9,7 juta. Itu
itu yang kemudian menjadi, jadi apapun studinya kita melihat termasuk dari studi salah satu kolega di PMP2K juga kemudian menunjukkan tidak ada yang menskenariokan kemudian kemiskinan tetap atau kemiskinan hanya turun pada level, kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada akhir 2020 ini akan mencapai 1% misalnya. Kemudian kita melihat apa yang disiapkan pemerintah sejauh ini. Jadi kalau dengan program stimulus ekonomi dan di dalamnya ada safety net, itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi. Jadi yang pertama tanggal 25 Februari 2020 ya, pada pariwisata, bagaimana kemudian mendorong pariwisata karena efek yang dirasakan pertama kali ketika Cina dihantam oleh COVID ini, itu yang pertama kali dirasakan ekonomi kita adalah menurunnya kunjungan wisata ya, terutama dari daratan Cina. Jadi yang kemudian stimulus ekonomi pertama ini itu digunakan untuk kemudian memberikan dukungan terhadap sektor pariwisata. Kemudian 13 Maret itu mulai dengan sektor yang lebih luas ya. Itu jumlah stimulus ekonomi kedua ini 148 triliun. Dan stimulus ekonomi ketiga itu yang paling komprehensif karena mencakup banyak aspek ya. Kesehatan, kemudian kesejahteraan atau safety net, dan kemudian juga web ekonomi. Jadi untuk ekonomi ini kita lihat ya. Jadi ini stimulus ketiga, jaring pengaman sosial itu sekitar 110 triliun, kemudian bantuan kesehatan sekitar 75 triliun, nah bantuan UMKM sekitar 70 triliun, sementara recovery ekonomi sekitar 150 triliun. Jadi 405 triliun atau dengan total dengan yang pertama dan kedua sekitar 550-an triliun. Nah, besar enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini relatif to GDP angkanya sekitar 2,5%. Dan kemudian negara lain ya, lebih banyak sebetulnya. Jadi Australia misalnya spend untuk stimulus ekonomi dan safety net ini itu 11%, kemudian Amerika Serikat 10,5%, Singapura 11,5%, Malaysia 10%. Jadi banyak negara-negara yang memang kemudian dalam situasi COVID ini seperti kita itu spend lebih banyak ya, untuk kemudian stimulus ekonomi khususnya untuk safety net. Nah, kalau kita detailkan kemudian yang tadi 110 itu sebetulnya yang kemudian 20 adalah 20 untuk kemudian bantuan lainnya, kemudian 20 untuk program pendidikan. Nah, kemudian yang safety net sendiri sebetulnya hanya 65 triliun. Dan ini dibagi menjadi beberapa program. Yang pertama adalah PKH, itu 10 juta keluarga. Ini yang pertama sama yang kedua ini itu existing. Memang ada perluasan sedikit di PKH 300.000, ini perluasan menjadi 5 juta, dari 15 ke 20 juta. Ya, jadi mungkin kalau yang ini kita bisa melihat bukan nggak akan terlalu banyak menjangkau kelompok rentan. Mereka menjangkau kelompok miskin dan existing rentan, tetapi mereka mungkin nggak akan terlalu menjangkau kelompok rentan baru. Nah, yang kita harapkan kemudian menjangkau kelompok rentan baru itu adalah subsidi premi JKN kelas 3. Jadi mereka sebelumnya bayar sendiri, sekarang kemudian dibayar pemerintah. Itu sekitar 30 juta rumah tangga, 30 juta individu. Kemudian pembayaran tagihan listrik 450-900, menjangkau 31 juta. Jadi orang miskinnya sekitar kemudian, kalau keluarganya ya sekitar 5 juta, yang miskin ya 5 juta. Nah, yang dijangkau oleh program ini, subsidi besarnya 30.000 sampai 40.000 sebulan, itu adalah sekitar 31 juta. Sementara itu yang program targeted ya, ini adalah program targeted, jadi sudah define targetnya sasarannya siapa. Nah, kemudian ada juga program yang tidak targeted, yaitu kartu prakerja ya, menjangkau 5,6 juta individu. Program kartu prakerja ini harus apply. Ya.
Nah, harapannya kemudian walaupun sebetulnya didesain awalnya dibuka untuk siapapun, tetapi dalam situasi COVID ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang kemudian mengalami atau menghadapi dampak negatif, kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan, dan desainnya berubah dari awal ya, karena memang di awal kartu prakerja itulah janji politik presiden. Jadi ketika kemudian didesain awal berbeda dengan kemudian yang diterapkan sekarang, yang kemudian dibesarkan sekarang itu adalah dukungan kesejahteraannya dalam bentuk insentif pelatihan yang diberikan kepada mereka yang menerima sebesar 600.000 selama 4 bulan, 600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian ada bantuan langsung tunai dana desa juga. Dana desa nggak pernah, atau desain awalnya juga bukan untuk program yang diberikan langsung ke rumah tangga atau keluarga, tetapi dalam situasi COVID ini kemudian itu dibolehkan untuk kemudian diberikan kepada rumah tangga miskin baru atau rentan baru di desa. Yang menentukan siapa miskin baru rentan baru adalah desa lewat musyawarah desa. Jadi itu otoritasnya kemudian desa untuk kemudian menentukan siapa yang menerima manfaat. Nah, yang belum jelas itu adalah bantuan UMKM yang 70 triliun itu akan digunakan untuk apa? Diskusinya sudah dimulai, misalnya untuk kemudian memberikan dalam bentuk subsidi bunga atau kemudian pinjaman baru, ya pinjaman tanpa bunga, ya, karena memang dibutuhkan cash dalam situasi semacam ini, termasuk untuk membayar pegawai supaya tidak terjadi PHK dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini belum diputuskan terkait dengan bantuan. Angkanya besar, ya saya kira kemudian kita patut ikuti terus seberapa strategis pemerintah memutuskan bantuan. Nah, saya kira ini yang ya Bapak Ibu semua. Jadi itu situasi kita sekarang dengan segala hal yang kemudian kita hadapi sekarang. Ya, pemerintah sudah melakukan sesuatu, tetapi relatively kemudian sebetulnya selalu ada, kita melihat ada ruang to improve. Kalau apa yang barusan saya jelaskan, dari sisi jumlah kita masih punya ruang sebetulnya untuk melakukan refocusing maupun realokasi termasuk anggaran. Kita perlu kemudian memikirkan kembali proyek-proyek infrastruktur misalnya yang kemudian termasuk ibu kota baru, bagaimana supaya kemudian di hold dulu, kemudian difokuskan resource-nya kepada ke sini. Nah, tapi yang juga kemudian tidak boleh dilupakan adalah COVID ini, itu ramalan-ramalan atau proyeksi mungkin kemudian menyatakan bahwa selesai dalam waktu 2 bulan lagi, Mei puncaknya, kemudian atau Juni puncaknya, tetapi buntutnya mungkin nggak akan selesai pada saat itu juga. Ya. Mungkin September atau di sekitar September. Nah, sehingga kemudian yang perlu dipastikan adalah bahwa bagaimana kemudian kesiapan sistem kesehatan di dalam menghadapi situasi itu, dan kemudian dukungan yang efektif dari safety net pemerintah. Jadi bagaimana kemudian bukan hanya ini sekarang yang diberikan dalam durasi 3 bulan atau 4 bulan, gimana kalau kemudian lebih dari 3 bulan 4 bulan, itu yang belum dibicarakan sama sekali. Selain tentunya isu-isu yang kemarin ini saya kira viral juga, yang masalah data, masalah desain dari program, kualitas implementasi, yang perlu dipikirkan juga, bisa nggak kemudian mereka-mereka yang merasa kehilangan pekerjaan, melamar. Sekarang memang ada program pekerja, tapi bagaimana dengan program lain? Bisa nggak mereka mengakses? Nah, yang juga penting saya kira kemudian melakukan mobilisasi resource non-pemerintah. Karena pemerintah juga pasti punya keterbatasan, masih punya ruang, tetapi pasti ada keterbatasan. Saya kira yang perlu kemudian dimobilisasi ke depan adalah resource dari pemerintah. Mungkin saya kira itu dua ini sementara dari saya, lebih panjang sedikit daripada yang saya harapkan, tapi mudah-mudahan memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elan. Diskusi yang sangat menarik, luar biasa sekali ya di tengah kondisi yang pandemi COVID-19 yang cukup membuat kita shock ini. Ini memang perlu dicarikan solusi yang tepat, mulai dari kondisi kasus yang harus berada di bawah kapasitas dari kesehatan yang kita miliki, kemudian bagaimana caranya kita harus intervensi supaya
jumlah kasus itu tidak melebihi kapasitas kesehatan. Di sini kita harus perhatikan juga pengukuran dari selain kesehatan juga kesejahteraan. Nah, di pengukuran kesejahteraan tadi kita kan juga harus tahu kira-kira yang rentan miskin berapa jumlahnya, yang miskin berapa jumlahnya, kemudian berapa bantuan yang perlu kita harus persiapkan. Karena selain masalah kemiskinan yang mungkin muncul, banyak juga masalah-masalah yang juga akan mengikuti, seperti pengangguran yang mungkin akan didominasi oleh pengangguran muda, ya. Kemudian dari sisi pendidikan itu juga pengangguran didominasi oleh lulusan-lulusan SMA, SMK tadi luar biasa. Jadi banyak masalah yang menjadi PR kita semua. Yang tentunya mungkin di sini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi kita sebagai anak bangsa kira-kira bisa berkontribusi apa di sini ya? Karena banyak permasalahan yang mungkin sebelumnya tidak kita antisipasi dan kita belum pernah menghadapi dari dampak COVID-19 ini muncul di saat yang bersamaan. Baik, selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Elan. Ini dari Pak Rizal, beliau menanyakan, untuk simulasi yang dibuat oleh TNP2K, apakah sudah masukkan simulasi dropnya income pekerja harian selama lockdown? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah mau langsung dijawab atau mau dibacakan mungkin langsung semuanya? Baik. Langsung ya. Jadi kita pemodelan kemiskinan kan menggunakan konsumsi ya, jadi nggak menggunakan upah ya. Jadi kalau kita melihat memang terjadi di lapangan terjadi penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan sehingga kemudian pendapatannya hilang begitu. Nah, yang itu terefleksikan dalam kemudian penurunan konsumsi. Jadi penurunan konsumsi itu terjadi karena kemudian penurunan pendapatan atau upah akibat misalnya kehilangan pekerjaan atau kurangnya lahan pekerjaan. Itu Bu. Ya, baik. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya dari Pak Dudi. Untuk kartu prakerja, outcome-nya apa? Targetnya berapa lama? Ketika target mendapatkan pekerjaan dari sisi perusahaan permintaan ternyata tutup atau ada PHK. Andaikan ditujukan untuk membuka usaha dari sisi demand juga turun. Andaikan opsi ada prakerja dihapus, apakah alokasi sebaiknya di pos yang mana ya Pak? Terima kasih. Memang sekarang debatnya apakah, jadi yang pertama harus kemudian saya kira diketahui dan kita semua sekarang saya kira ingat ya, bahwa selain program sembako itu janji kampanyenya Presiden dan jauh sebelum kemudian di COVID kita hadapi seperti sekarang ini, itu yang memang kemudian disiapkan untuk segera direalisasikan dan sudah ada dalam APBN 2020 ini, itu adalah anggaran untuk kemudian COVID, anggaran untuk kemudian kartu prakerja. Ya, karena Presiden merasa bahwa itu adalah janji politik. Desainnya adalah kemudian memang pada desain awalnya itu adalah memang komponen pelatihannya yang besar. Ya. Baik, online-nya itu hanya 1/4 dari total manfaat untuk pelatihan. Jadi sebetulnya yang manfaat terbesar itu diberikan dalam bentuk pelatihan offline. Nah, ada komponen insentifnya memang, tapi komponen insentifnya juga nggak besar. Nah, itu kemudian menghantam kita, mulai sebetulnya kita tahu ini mulai Januari, tapi kemudian kita mulai serius menghadapinya itu sekitar Maret, awal Maret. Ini masalah dilema kebijakan. Mau lanjut atau mau kemudian ini serba salah. Saya kira kemudian kita semua pasti berada dalam posisi yang berada dalam posisi berada dalam posisi memutuskan, itu pasti kemudian sering punya dilema seperti ini. Program yang sudah jalan, ya, itu kemudian apakah dilanjutkan atau tidak.
keputusan politiknya adalah kemudian jalan tengah, ya, melanjutkan program ini dan kemudian tapi dengan memodifikasi. Modifikasinya apa? Modifikasinya adalah kemudian dengan mengecilkan manfaat pelatihannya. Manfaat pelatihannya kemudian hanya seperempatnya, ya, atau bahkan hanya 20%-nya, dan itu digunakan untuk online saja, ya, pelatihan online, karena offline-nya juga nggak mungkin dilakukan. Dan itu yang direlokasi ke dalam bentuk nilai manfaat, nilai insentif pelatihannya. Nilai insentif pelatihannya awalnya cuma sekitar 300 atau 400 ribu, sekarang menjadi 600 ribu per bulan. Tadinya kalau nggak salah cuma 3 bulan, sekarang menjadi 6 bulan. Jadi dibesarkan kemudian dukungan internetnya. Nah, jadi dalam situasi seperti ini memang sebetulnya kita nggak berharap bahwa kemudian mereka yang mengikuti pelatihan langsung dapat kerja. Bahkan sebetulnya di desain awalnya itu kalau outcome dapat kerjanya itu bukan outcome utama, tapi mereka kemudian itu kan program upskilling dan reskilling, jadi meningkat kapasitasnya. Yes. Outcome-nya itu memang mendapatkan kerja, ya. Nah, jadi kemudian ini pilihan politik yang tampaknya diambil pemerintah sekarang. Baik, terima kasih. Kok Yondilalah gitu ya. Pas desain kartu prakerja, pas ada kemudian kejadian seperti ini juga, jadi dilema mau dilanjutkan atau tidak tadi ya. Nah, masih banyak nih. Mungkin satu tambahan, Bu. Ya, satu tambahan lagi. Di kartu prakerja ini jadi kemudian satu program yang non-targeted, yang kemudian tidak menggunakan data yang sudah ditetapkan. Program-program lain, program pusat khususnya, itu menggunakan datanya Kemensos, dan kita tahu selalu ada error di sana. Nah, program kartu prakerja juga, tapi diprioritaskan bagi mereka yang kemudian rentan dan melamar. Tidak kemudian, jadi bagi mereka yang di luar datanya Kemensos itu bisa tetap dapat program ini. Ya. Tapi mereka memang harus melamar dan kemudian menunjukkan bahwa mereka kemudian rentan dan memperoleh terdampak situasi COVID ini. Ya. Baik. Ini ada lagi. Belajar dari pengalaman COVID ini, bagaimana pendapat Pak Elan mengenai adaptive social protection seperti yang diaplikasikan di negara lain, misalkan Filipina? ASP mungkin juga diperlukan untuk merespon, jadi hilang toh, ini ada yang masuk lagi pertanyaannya tadi. ASP mungkin juga diperlukan untuk merespon secara lebih cepat apabila terjadi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Mungkin termasuk situasi yang extraordinary, gitu ya. Bagaimana ini pendapatnya Pak? Pertanyaan dari Pak Eki Samsul Hakim. Ya, jadi penting banget gitu ya. Penting banget memang untuk bicara adaptive social protection. Dan sayangnya kita belum punya itu. Adaptive protection ini adalah program-program yang ada di dalam menu kita, siap dikeluarkan kapanpun ketika memang situasinya menuntut itu. Karena adanya bencana alam, karena adanya krisis ekonomi seperti sekarang, atau bahkan yang simpel-simpel gagal panen misalnya, itu yang sebetulnya relevan untuk kita punya, jadi justifikasi untuk kita punya adaptive social protection. Nah, unfortunately, bangun social protection kita saat ini belum memiliki komponen adaptive social protection yang kuat. Jadi relatif ad hoc. Salah satu yang kemudian juga diperlukan dalam bangun ketika kita membangun mengkonstruksi adaptive social protection adalah juga kesiapan sistem di dalam mengidentifikasi siapa kelompok rentan yang terpengaruh. Dan itu membutuhkan apa disebut dengan on demand application. Ini yang juga kemudian belum ada pada kita. Jadi saya kira ini harus dijadikan rencana ya oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan komponen adaptive social protection termasuk on demand application di dalamnya, di dalam sistem perlindungan sosial secara keseluruhan. Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Agni. Bagaimana dengan orang kaya, Pak, yang kemudian terdampak karena orang kaya itu kan bisa saja merupakan tempat tergantungnya individu yang lain gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian terdapat kemungkinan adanya shifting tenaga kerja dari sektor terdampak pada sektor yang bisa tetap eksis saat COVID ini terjadi? Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi?
dengan orang kaya yang kemudian terdampak. Karena bisa saja orang tergantung pada individu yang kaya tersebut. Ya, jadi yang gini, kalau secara individunya kemudian dia tidak dibantu, karena memang kalau dia kaya harusnya dia punya resources untuk kemudian digunakan menghadapi situasi ini, untuk menghadapi situasi ini. Tetapi bisa saja kemudian memperoleh bantuan. Bantuan supaya kemudian bisa tetap survive. Ya, karena pilihannya kalau kemudian tidak dibantu, mereka bisa saja mem-PHK. Dan akhirnya kemudian pemerintah harus membantu yang kemudian buruh-buruh yang di PHK itu. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi ya, konteks orang kayanya apakah dibantu? Yang dibantunya bukan si individunya, dibantu individu kayanya. Tetapi kemudian yang dibantu adalah usahanya. Apakah usahanya memang menampung tenaga kerja banyak di sektor yang memang dipengaruhi oleh COVID? Kalau memang iya, ya berarti dia eligible untuk bantuan seperti UMKM atau recovery ekonomi yang lain. Jadi, jelas itu apa ya? Shifting tenaga kerja. Ya, yang kedua adalah apakah ada kemungkinan shifting tenaga kerja dari sektor terdampak pada sektor yang bisa tetap eksis pada saat COVID? Teorinya mungkin bisa aja, tapi asumsinya kan harus ada mobilitas, kemudian kecukupan skill ya untuk kemudian melakukan shifting itu gitu ya. Jadi nggak mudah sebetulnya, termasuk dalam situasi yang kita lihat situasi ekonomi antar negara yang globalized, yang antar daerah yang makin mudah transportasinya. Ini saya kira tetap ada kendala-kendala untuk orang melakukan shift pekerjaan. Baik. Selanjutnya Pak, dari Claudion. Dari pernyataan IMF, pada awalnya Indonesia tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi 0%. Akan tetapi kemudian dikoreksi, Indonesia mungkin akan mencapai 0%. Dan bisa jadi negatif, walaupun tidak jauh dari 0%. Dalam kondisi ini, APBN akan sangat banyak digunakan, sehingga mungkin akan mencapai defisit lebih dari batas maksimal, yaitu 3%. Maka akan berdampak bagaimana kepada kemiskinan dan welfare? Wah, ini kayak ujian mendadak. Iya, betul. Ya, ini mungkin yang bersangkutan menghadapi barusan ujian dengan pertanyaan itu ditanyakan ke saya. Ya. Jadi sekarang pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Perpu ya, walaupun digugat sekarang ini, yang kemudian menjadifikasi untuk kemudian melebarkan defisit ke sekitar 5 atau 5,1-5,2%. Ya. Dan itu saya kira langkah yang memang diperlukan. Nggak mungkin kita dalam situasi seperti ini bertahan hanya pada defisit 3%. Ya. Jadi naif dan mungkin tidak justified ya untuk kemudian bisa kita stay di defisit 3%. Nah, pendanaannya bagaimana? Ya, karena pemerintah kemudian sudah mengeluarkan bond ya, surat hutang dan lain sebagainya, termasuk tapi kemudian kita juga tahu pasar global, pasar keuangan internasional juga ini bukan cuma regional crisis seperti tahun Asian Financial Crisis, sehingga kemudian yang di luar Asia membantu yang Asia, tetapi ini seluruh dunia gitu ya. Semua orang membutuhkan modal gitu. Nah, jadi jadi saya kira yang kemudian bisa diharapkan adalah dari cadangan kita, dan itu artinya BI membeli surat berharganya pemerintah gitu ya, untuk kemudian tapi itu juga dengan resiko nggak bisa terlalu banyak karena memang BI tetap harus mempertahankan cadangan devisanya. Yang kedua tentunya lembaga-lembaga donor multilateral ya, yang kemudian harus melakukan rescheduling utang misalnya. Ya, jadi bagaimana kemudian membebaskan sampai ada saya kira himbauan ya kepada lembaga donor internasional untuk menghapuskan bunga, sehingga cicilan bunganya kemudian bisa digunakan untuk pembiayaan program-program stimulus ekonomi maupun safety net. Karena sekali lagi memang nggak mungkin mengharapkan dari negara lain dalam situasi seperti ini, karena semuanya susah sekali.
Jadi Semuanya kena ya. Mm-mm. kemudian donor multilateral. Berikutnya nih, Pak Elan, apakah luas wilayah satu negara dapat mempengaruhi efektivitas dari lockdown? Itu pertanyaannya, Pak Elan. Wilayah kenapa? Terputus tadi Bu Eni. Apakah mempengaruhi efektivitas dari lockdown? Ya, sebetulnya utamanya efektivitas lockdown itu ya dari manusianya. Pemerintah atau aparat hukum itu kan kemudian melakukan. Tapi kalau kemudian kesadarannya ada pada si individu, ya, dan satu sadar, tapi juga kemudian dimampukan, itu maka kita bisa saya kira luas wilayah nggak matters. Mampukan. Kalau orang-orang kaya, mereka punya resource ya. Saya kira banyak dari kita kemudian masih tidak kerja di rumah, mungkin sama aja gitu. Kita tetap bisa produktif, memperoleh penghasilan gitu. Mereka yang memang nggak bisa kerja di rumah ya, yang sering saya kira kita dengar di media massa maupun di medsos, gimana mereka bisa kerja dari rumah? Gitu. Penjual di pasar ya, gimana mereka kerja di rumah? Ya mungkin kayak penjual bahan makanan mereka sekarang dibantu oleh penjualan online gitu. Cuma nggak semua juga punya akses kepada pemahaman atau kemudian penguasaan teknologi, akses terhadap teknologi online. Nah, jadi utamanya sebetulnya pada individunya. Gitu ya. Di banyak tempat juga nggak pandang wilayah kecil atau wilayah besar itu nggak matters gitu. Kalau orangnya nggak sadar, nggak paham dan nggak ada resources untuk stay di rumah, ya tetap aja kemudian lockdown atau social distancing itu nggak efektif. Baik. Kemudian berikutnya, dari bantuan langsung tunai, bagian sembako, bantuan UMKM, yang paling cocok untuk pandemi COVID ini yang mana ya? Karena kebijakan social distancing ini pembagian BLT dan sembako sedikit sulit untuk dilakukan. Ya, sebetulnya ya gini ya. Jadi masing-masing mungkin punya plus minusnya ya, mungkin juga infrastrukturnya. Ini saya mungkin mau cerita di Jakarta ya. Itu pemerintah pusat menetapkan bahwa program bantuan yang diberikan ke daerah lain dalam bentuk cash ya, itu di Jakarta diberikan dalam bentuk ya pribadi. Ini menurut saya diberikan dalam bentuk cash saja gitu. Nah, Jakarta relatif infrastruktur keuangannya lebih bagus. Nggak semuanya punya rekening di bank, ya minimal kemudian bisa diberikan dalam bentuk e-money. Kemudian orang bisa membelanjakan di banyak toko, ya, minimarket dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau mereka punya rekening, ya. Atau diuangkan bisa juga. Nah, dan kerugian lainnya adalah procurement logistik untuk misalnya program semacam sembako. Kemarin saya barusan aja rapat, ya, ada satu sekarang tadinya tuh dia masuk di dalam di dalam salah satu item yang diberikan kepada rumah tangga di Jakarta. Ya. Tetapi kemudian karena pembelanjaan itu triliunan, angkanya 1,2 triliun. Nggak siap, akhirnya harus diganti. Dan yang tadinya tadi direncanakan tiap minggu, bayangin nggak kemudian bagi 1,3 juta ya, rumah tangga yang disasar diantri tiap minggu, itu luar biasa secara logis. Nah, jadi kemudian kalau dari sisi kemudahan, dan ini pembelajaran juga dari negara lain, itu paling gampang adalah cash transfer. Cash transfer bukannya bisa digunakan untuk makanan, tapi untuk yang lain. Karena mungkin ada keluarga-keluarga yang memang kemudian butuh makanan, mereka bisa beli makanan, tetapi ada yang perlu digunakan untuk yang lain, pendidikan kayak kesehatan kayak gitu. Ya, ini yang kemudian membuat cash transfer itu dominan atau dominate dari sisi effectiveness ketimbang kemudian jenis bantuan lain. Tetapi mungkin ada wilayah-wilayah supply side-nya nggak siap.
saya siap, mereka juga bingung belanja di mana gitu. Nah itu yang kemudian mungkin harus untuk makanan gitu, untuk apa namanya in kind, gitu Bu Eni. Baik. Kemudian ini ada lagi yang berkaitan sama usaha. Beberapa pengusaha kelas menengah kan tidak akan bisa bertahan apabila kondisi ini terus berlanjut hingga akhir tahun. Nah, seberapa mampu pemerintah menopang beban dampak dana bantuan itu kan diutamakan untuk kelas yang miskin ya, yang mikro tadi ya. Jawabannya sejujurnya saya nggak tahu, karena saya juga bukan Menteri Keuangan. Ini pertanyaan untuk Menteri Keuangan nih. Budgetnya ya. Nah, tapi gini kira-kira ya. Ya, itu situasi yang saya kira kemudian perlu diantisipasi. Kita menolong mereka-mereka usaha-usaha menengah itu 1 bulan, 2 bulan mungkin tahan. Tapi begitu kemudian 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan mereka sudah kemudian pasti megap-megap. Nah, kemudian yang harus dilakukan ya adalah itu tadi, bagaimana kemudian mulai dari bantuan cash flow, baik itu secara tidak langsung scheduling kredit, kemudian subsidi hutang, kemudahan pajak, diskon pajak termasuk ya, dan hal-hal semacam itu. Sehingga cash yang tadinya mereka dalam kondisi normal mereka gunakan untuk bayar pajak, untuk bayar cicilan, untuk bayar bunga, itu bisa mereka gunakan untuk kemudian survive. 1 juta. Jadi, kemudian dalam bentuk pemberian cash, tetapi bisa juga tadi dalam bentuk indirect measures gitu ya, seperti tadi ya, subsidi bunga atau rescheduling hutang, diskon pajak ya, dan pajak dan lain sebagainya. Gitu Bu Eni. Kemudian ada lagi pertanyaan, masih banyak nih. Iya, nanti kita pilih lah. Izin Pak Elan, tadi Bapak mengatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh sekitar 1-2% di tahun ini. Jika pandemi ini berakhir di akhir tahun, kira-kira butuh berapa lama Indonesia menumbuhkan atau memulihkan kondisi ekonominya? Estimate-nya IMF itu bisa bahkan tumbuh dia melesat kemudian di atas 5%, 6%. Tapi saya pribadi agak skeptik ya. Kembali ke 5% aja di tahun depan, 5,3, 5,4 itu menurut saya bagus sekali gitu. Tapi salah satu projection kan IMF termasuk itu kemudian memproyeksikan di 2021 Indonesia bisa melesat ke angka 8,2, 8,1, 8,2%. Saya pribadi melihat bahwa kelihatannya too good to be true ya, dari 0 menjadi 8% gitu. Ya, tapi ya saya bukan orang makro dan saya nggak melakukan pemodelan sendiri. Ya, dari sense saya kemudian saya melihat kalaupun kita bisa kembali ke level 5%, 5,1 saya kira udah bagus. Baik. Ada lagi Pak Elan, bagaimana dengan penerapan community based approach untuk menghitung estimasi kemiskinan? Apa? Jadi menetapkan rumah tangga miskin baru gitu. Community based approach. Sebetulnya kalau kita lihat program dana desa itu yang bisa kita kategorikan sebagai community based approach. Atau spesifik pada targetingnya, sekarang dana desa dibolehkan untuk digunakan untuk mendukung rumah tangga miskin atau rumah tangga rentan yang terdampak COVID. Dalam situasi normal, tapi dalam situasi seperti ini tuh ada peraturan yang membolehkan itu. Maka dari alokasi dana desa. Kita debat awal itu tadinya menggunakan data-data dan kriteria yang ditetapkan oleh pusat, tetapi akhirnya kemudian disetujui bahwa kemudian sepenuhnya itu menurut, dan ini yang tadi masuk kategori community based approach, yang standar kemiskinannya, situasi dipengaruhi COVID-nya, itu berbeda antara satu wilayah dan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi itu adalah
yang kemudian dilakukan untuk yang BLT dana desa ini, pemerintah pusat itu hanya kemudian memasang rambu agar proses seleksinya governance, agar proses seleksinya akuntabel, nggak sekedar kemudian kepala desa milih saudaranya, itu yang dihindari. Tetapi di luar itu silahkan melalui musyawarah, melalui survei itu ditetapkan siapapun, bahkan tidak yang tadinya yang mungkin tahun lalu nggak miskin sekarang miskin, itu boleh. Ya, nggak harus pemerintah pusat. Ini yang saya kira penting dilakukan dan sudah dilakukan sekarang. Ya. Ada lagi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan universal basic income? Universal basic income di Indonesia. Universal basic income ini menarik. Dan saya kira dalam tahun terakhir menjadi perdebatan oleh beberapa negara. Jadi kita perlu lihat konteks situasi seperti apa, setting dalam situasi seperti apa, dan efek seperti apa, kemudian universal basic income itu akan efektif khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi kalau kita lihat universal basic income sekarang ini utamanya di negara-negara maju. Diawali juga di negara-negara negara-negara Skandinavia, kemudian pada pertanyaan negara seperti Indonesia cocok. Nah, satu yang saya kira itu yang ditulis oleh Rima Hana dan di jurnal membandingkan antara targeted program dengan universal basic lebih efektif mana. Dan case tadinya untuk kemudian targeted programnya itu adalah Indonesia specifically kemudian menyampaikan. Hasil studinya menunjukkan bahwa kemudian untuk setting seperti Indonesia targeted program masih lebih efektif di dalam mengurangi tingkat kemiskinan daripada program seperti universal basic income. Jadi asumsinya dengan research yang sama, ya, dan ini masuk akal sekali. Kalau kemudian anggaran kita penanggulangan kemiskinan katakanlah 100 triliun dibagi seluruh masyarakat Indonesia sama rata, dibandingkan dengan kemudian 100 triliun itu dibagi dari efek miskin dan rentan. Kita udah bisa menjawab tuh siapa yang mana kemudian program lebih efektif. Kalau semuanya bagi rata, bahkan yang kaya aja dapat, gitu. Sementara yang miskin itu kurang dari yang dia butuhkan, maka kemudian ya nggak akan cepat kemudian meningkat status kesejahteraan. Yang kedua, kita Indonesia yang kemudian tidak seperti negara-negara Skandinavia dan negara maju dalam pembiayaan oleh pajak. Sistem sosial proteksi negara maju itu dibiayai oleh negara melalui pajak dan juga melalui kontribusi dari penduduknya. Kita sekarang ini baru mengandalkan dari pajak, dan pajak kita itu makin kemudian menurun, ya, base-nya. Ya sekarang paling sekitar 8%. Ya. Kemudian kita menerapkan program universal basic income bukan hanya kemudian efektif dalam penanggulangan juga nggak akan. Indonesia sama negara maju basis pajak sudah mencapai 25%, mungkin bisa kita pertimbangkan, tapi tidak mungkin pada saat ini. Kira yang diopsinya hanya putus-putus Bu Eni. saya ulang, Mbak. Dia adalah pertanyaan lagi. Bagaimana bantuan pemerintah untuk KPR subsidi, Pak Ilan? KPR subsidi. Debitur KPR subsidi. Ya, jadi ada bantuan yang memang khusus untuk bagian sektor perumahan, ya. Dan saya kira sebetulnya bisa kemudian segera dimobilisasi, ya. Dengan kemudian misalnya membebaskan atau kemudian mengurangi
Jadi memberikan insentif bagi kemudian penduduk, bagi masyarakat untuk tetap membeli rumah, membeli tempat tinggal, maka itu sudah cukup menolong para pemborong ya, termasuk KPR subsidi. Sudah di anggarannya sudah ada gitu dia, termasuk 5 triliun tersebut. Saya nggak terlalu peka mekanismenya sekarang gitu. Saya kira kemudian sama cari ya bagaimana kemudian mekanisme untuk kemudian mengimplementasikan insentif dukungan untuk sektor. Orang dan Bu Evi bisa memute-kan semua kan? Evi minta tolong. Ya, sudah saya mute-kan kok, yang Mbak Sirena nggak berhasil. Yang Oke. Mbak Sirena. Ada satu. Masih 5 menit ya. Selan masih banyak tapi kita ambil beberapa saja. Ini ada pertanyaan. Bagaimana pastikan bahwa human capital di Indonesia tidak diprediksi selama masa lockdown? Pemerintah nanti yang ideal menurut Pak Elan yang bagaimana yang bisa menjadikan program-program pemerintah jelas sangat penting. Jadi kalau kita lihat dari evaluasi dampak yang sudah dilakukan, program Indonesia yang cukup efektif di dalam meningkatkan kualitas human capital di Indonesia, termasuk dalam situasi krisis ya. Contohnya misalnya krisis 1998, ada banyak program-program yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kemudian kualitas human capital di Indonesia tidak drop. Ada program yang sampai sekarang masih berjalan gitu di Posyandu, namanya pemberian makanan tambahan ya. Evaluasi ya. Itu cukup efektif ya, tinggal memastikan bahwa kemudian kecukupan gizinya pada program PMT tersebut itu memang mencukupi. Ada PKH yang kemudian dalam paper kami juga bersama kolega-kolega dari MIT juga menunjukkan efektif di dalam meningkatkan mengurangi stunting. Ya. Saya kira ada paper-paper yang kemudian menunjukkan efektivitas dari program pendidikan ya, di dalam menahan dropout. Nah ini yang harus dipastikan oleh pemerintah untuk terus dijalankan. Kalau bisa bahkan kemudian ditingkatkan. Nah, pemerintah itu baru satu sisi. Ada banyak sebetulnya mekanisme di masyarakat yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, termasuk peningkatan human capital, dan situasi krisis membantu di dalam menahan drop-nya kualitas dari human capital. Kemudian masyarakat seperti kita, akademisi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu perlu kemudian mendorong terus resource masyarakat supaya kemudian saling membantu. Dan contoh, kita melihat bahwa inisiatif masyarakat itu cukup kemudian berkontribusi terhadap menahan dropnya kesejahteraan, termasuk menahan dropnya human capital, ya. Khususnya dalam situasi seperti ini. Ya. Baik, satu lagi ya mungkin. Baik. Ini ada pertanyaan. Bentuk kegiatan padat karya tunai dari dana desa di tengah COVID seperti ini yang cocok seperti apa ya Pak? Bagaimana strategi agar menjaga ketahanan pangan di tengah COVID seperti ini Pak? Menjaga ketahanan pangan di tengah COVID. Oke. Yang pertama itu juga paling buat saya, tapi kebetulan sudah menjadi direction dari pemimpin bangsa kita, pemimpin politik kita, pemimpin negara kita, bahwa kemudian PKTD ya, padat karya tunai desa itu perlu tetap dilakukan dengan menjaga social distancing gitu. Saya juga nggak kebayang tuh ya, jujur aja saya belum kebayang ya, mungkin apakah
dilakukan membersihkan pekarangan rumah masing-masing, ya, itu dihitung sebagai padat karya, gitu. Itu mungkin bisa juga begitu, karena memang arahannya adalah dilakukan dengan tetap memperhatikan social distancing. Iya, iya. Punya bukti lapangan bentuknya apa, seperti apa di lapangan. Nah, dua ini menurut saya yang penting sekarang. Dan sekarang kemarin saya baca berita bahwa sudah ada beberapa daerah yang mengalami defisit pangan. Dan ini memang hal yang saya kira yang kita perhatikan bakal terjadi dalam situasi seperti ini. Di beberapa daerah, kalaupun kemudian tidak defisit pangan, petani mengalami kesulitan memasarkan mereka, atau apa namanya, yang punya usaha tambak, ya, ikan atau ternak, mereka kesulitan tuh. Jadi ada mismatch di sini. Tapi juga di banyak negara, di banyak tempat lain, itu kekurangan input, ya, kekurangan bibit itu mulai terjadi, dan mereka ini, wilayah-wilayah ini mengalami defisit pangan. Sehingga sebetulnya saran kita pada waktu itu adalah selain bukan untuk PKTD sebetulnya, tapi bagaimana kemudian dana desa selain untuk BLT desa juga dialokasikan khusus untuk meningkatkan ketahanan pangan. Juga ini bagaimana kemudian PKTD itu diarahkan untuk memastikan supaya aktivitas yang kemudian bisa mendorong ketahanan pangan tersebut, misalnya masalah infrastruktur pertanian, gitu ya. Memastikan infrastruktur pertanian memberi bantuan kepada petani untuk bisa membeli bibit. Hal ini yang saya kira bisa dilakukan lebih, termasuk oleh dana desa. Baik, terima kasih Pak Elan. Waktu menunjukkan pukul 2. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang muncul di chatroom di sini, tapi kami mohon maaf dari tim Sinarku belum bisa untuk membahas di dalam diskusi pada kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Elan itu bisa sedikit banyak ya, memberikan pencerahan mengenai kaitannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan sama kemiskinan, kemudian pengurangan dan kaitannya sama masyarakat yang rentan gitu ya. Matur nuwun Mas Elan sudah sharing mengenai risetnya. Sama-sama Bu Eni, sama-sama. Ini ada Bu Evi dan Pak Gilang. Saya barusan lihat Pak Gilang jadi host. Luar biasa. Peserta yang hadir 250 Mas Elan. Ya, 250. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Terima kasih semua ya. Terima kasih Ani ya. Ya. Terima kasih Mas Elan, Mbak Eni, silakan. Mas Elan. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak Elan, Bu Edi, Mas Gilang. Gilang. Mas Elan. Makasih. Pak Elan.